Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama berjumpa dalam suatu suasana ibadah online. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya ada Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ajak untuk setiap kita bisa mengambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan, atas anugerah dan berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh terus diberikan kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan. Saat pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerinduan kami. Mari Tuhan beracara, memimpin untuk ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Memberkati untuk setiap umat Tuhan, memberkati untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan satu pujian yang berkata, ku datang Tuhan dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, pagi hari ini kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerinduan kami. Terima kasih. Sujud menyembah-Mu. Yes. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita mau lebih lagi katakan, ku datang Tuhan, terima kasih. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
mau sembah Tuhan Allah kita. Kita mau agungkan dan tinggikan nama Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang terus menilik setiap hati kami, melawat setiap pribadi kami. Bahkan kemuliaan Tuhan turun atas setiap pribadi kami. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan pujian kami. Kami ingin bersorak kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap pujian-pujian kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa hebat. Amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Saat pagi hari ini mari kita mau katakan bersama-sama, Allahku dahsyat. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Kita sudah mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Pada pagi hari ini, sebentar kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Mari siapkan pikiran kita. Buka telinga kita untuk kita boleh mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Dia adalah anugerah yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Pak. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati. Biarlah Engkau mengajar setiap kami untuk kami boleh menghormati Engkau ya Bapa. Ajarku turut Kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bersyukur siapa Bersama-sama kita mau katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama kita mau kembali katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang
Benar Tuhan, kasih-Mu melebihi kasih dari siapapun juga. Kami percaya kami memiliki Bapa yang terbaik seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan diri kami untuk kami boleh mendengar akan setiap perkataan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan akan setiap perkataan firman-Mu. Tuhan pakai lidah bibirnya untuk terus menyampaikan setiap perkataan firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu. Bahkan untuk setiap kami yang boleh mendengarkan akan setiap perkataan firman-Mu. Mari buka hati kami, buka telinga kami, untuk kami boleh mendengar akan setiap sabda firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Aribudiono. Biarlah kita boleh semakin diberkati oleh setiap perkataan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa dalam ibadah raya online yang tetap bisa diselenggarakan, dan patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong serta membantu kita semuanya sehingga kita tetap bisa menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan diberitakan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup tabah dalam pencobaan. Ya, sekali lagi tema kita adalah hidup tabah dalam pencobaan. Nah, mengapa saya memberikan tema ini? Karena saya berpikir bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat yang harus kita lalui, terutama dari kabar-kabar yang diberitakan melalui media online atau media-media yang lain, bahwa masa untuk kita mengisolasi diri atau membatasi akan gerak kita semuanya dengan social distancing, kabar-kabar dari pemerintah akan semakin diperpanjang. Nah, untuk itu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini supaya kita tetap kuat, kita tetap yakin bahwa ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, maka anugerah kasih Bapa di surga itu akan semakin melimpah dan menolong kita semuanya. Ya, sesuai dengan tema hidup tabah dalam pencobaan, saya mengajak Bapak Ibu membuka di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan saya sangat berharap Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka Alkitab masing-masing atau membuka HP yang ada aplikasi Alkitabnya, supaya kita bisa semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan. Inilah perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Firman Tuhan berkata dalam ayatnya yang kelima, 2 Korintus pasalnya yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus kembali memberikan suratnya kepada sidang jemaat yang dilayani, yaitu di Korintus. Nah, berkaitan dengan adanya kesusahan penderitaan, Paulus menyatakan bahwa meskipun ada kesusahan, ada penderitaan, tetapi Allah memberikan anugerah kasih karunia melalui Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Seperti yang tadi dikatakan dalam ayatnya yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi artinya Rasul Paulus memahami bahwa meskipun ada penderitaan, ada kesusahan, Allah tetap memberikan topangan kepada setiap orang percaya dengan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk membantu kita semuanya sehingga kita tetap kuat, tetap tabah. Makanya dalam ayat yang ke-6 dikatakan oleh Rasul Paulus, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Rasul Paulus bisa tabah menghadapi persoalan penderitaan. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, karena dia memiliki Roh Kudus yang dikirimkan oleh Allah. Ayat 8 mengatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, ketika Paulus menyatakan surat ini kepada sidang jemaatnya dengan perkataan bahwa dalam persoalan dia tetap tabah, ayat 9 Paulus memberikan perkataan, sebab itu juga kami berusaha. Berusaha apa? Supaya kami berkenan kepada Allah. Nah, kenapa Paulus mengatakan hal yang seperti ini? Karena Paulus tahu, orang kadang-kadang di dalam penderitaan bisa lepas kendali. Orang kalau sedang tidak memiliki ketabahan hati, orang itu akan berusaha dengan cara sendiri bisa keluar jalur. Makanya di sini Paulus menceritakan akan penderitaan dan kesusahannya. Dia berusaha meyakinkan kepada sidang jemaatnya bahwa meskipun ada kesusahan, ada penderitaan, ada hal-hal yang menyakitkan, tapi Paulus tetap berusaha. Dikatakan sebab itu juga kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Artinya apa? Paulus mencoba menunjukkan bahwa hidupnya yang penuh dengan persoalan penderitaan tetap memiliki yang namanya integritas. Integritas itu artinya di dalam dan di luar itu sama. Jadi Paulus tidak ada perbedaan antara di luar dan di dalamnya lain, tidak. Tetapi Paulus mau menyatakan bahwa di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya, hati, ucapannya itu tetap sama. Orang kerap kali mungkin tidak memiliki integritas. Kenapa? Tidak memikirkan soal perkenanan itu kepada Allah. Tapi di sini Rasul Paulus mengatakan supaya kami berkenan kepadanya. Kenapa Paulus mengatakan seperti ini? Saudara perhatikan dalam ayat 10. Ayat ini mengatakan, sebab kita semua, saya dan saudara, kita semua, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya apa? Paulus mengingatkan, kita suatu hari nanti pasti mati. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia. Itu yang dikatakan oleh Paulus, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, kalau seandainya Paulus tidak mencoba menjaga hidupnya, dia tidak berusaha mati-matian untuk benar, tidak berusaha mati-matian untuk memiliki integritas. Paulus khawatir kalau seandainya nanti dia menghadap tahta pengadilan Kristus, yang diperolehnya bukan surga, tetapi malah sebaliknya. Makanya di sini Paulus dalam ayat 10 mengingatkan bahwa kalau nanti seseorang menghadapi yang namanya kematian, menghadap tahta pengadilan Kristus, ada yang namanya tanggung jawab.
Jadi kalau tanggung jawab kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya kita tidak memperoleh upah. Kita memperoleh yang namanya siksa. Di sini sekali lagi dalam ayat 10 Paulus mengatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kalau saudara memiliki pribadi yang baik, upahmu baik. Tetapi kalau saudara dalam keseharian hidupmu tidak sesuai, artinya melakukan tindakan kejahatan, firman Tuhan sudah mencatat di dalam setiap perkataan-perkataannya, bahwa upah dosa adalah maut. Nah, Paulus menginginkan bahwa pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana caranya hidup tabah dalam pencobaan. Saya berkata bahwa untuk memiliki ketabahan tidak mudah. Nah, Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan satu perkataan dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, berkaitan dengan penderitaan. Ya, ini yang juga diidam-idamkan oleh Rasul Paulus ketika dia berusaha untuk tetap benar, melakukan satu tindakan-tindakan yang sesuai, yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat 11 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara perhatikan bahwa melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri secara pribadi dalam pengajaran di atas bukit, Tuhan mau mengingatkan bahwa ketika saudara sedang mengalami hal-hal yang namanya duka cita, saudara sedang mengalami kesusahan, saudara mungkin dianiaya, mungkin difitnah, mengalami hari-hari atau masa-masa yang sulit. Kalau saudara tetap bisa bertahan dengan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan, Tuhan berulang kali berkata, berbahagialah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan, kamu dicela. Jadi waktu kita sedang mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, sepanjang saudara benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan tetap memiliki yang namanya kebahagiaan. Tetapi kalau saudara mungkin berbuat salah, berbuat dosa, kemudian engkau mengalami penderitaan, tentu itu bukan hal yang dari Tuhan, itu dari pribadimu. Maka engkau pasti tidak mengalami atau memiliki yang namanya kebahagiaan. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita akan eksposisi di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-27, ketika ada orang-orang yang saat itu sedang mencoba mempertahankan kebenaran di hadapan Allah. Tetapi kemudian orang-orang ini dimasukkan dalam siksa. Mereka ada 3 orang bernama Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka dibuang ke dalam dapur api. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa diselamatkan. Mereka pada waktu sedang mengalami yang namanya pencobaan, ujian, mereka tetap tabah. Nah, luar biasanya firman Tuhan adalah firman Tuhan selalu mengungkapkan hal-hal yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Makanya biarlah pagi hari ini ketika saudara mendengarkan perkataan firman Tuhan, saudara yang hari ini merasa bahwa waduh kesulitanku sedemikian berat, aku sudah tidak kuat, Tuhan mau ingatkan, tetap tabah.
dalam menghadapi yang namanya pencobaan. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 19 terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, "Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ayat 22. "Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada raja, 'Benar, ya raja,' katanya. 'Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.' Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, 'Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.' Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka." Amin. Saudara tentu sudah memahami cerita tentang kitab Nabi Daniel, secara khusus di dalam cerita 3 orang yang luar biasa yang namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ketiga orang ini adalah orang buangan, orang yang sedang ditawan, orang yang sedang mengalami kesusahan. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan cerita ini adalah merupakan sebuah gambaran bahwa kita sebagai manusia hidup, secara khusus kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kita di bumi, di dunia ini sebagai pendatang. Nah, sebagai pendatang, saudara tentu sadar bahwa kita ini banyak mengalami yang namanya masalah, banyak mengalami namanya kesusahan, penderitaan, harus kerja siang malam, harus ada aniaya, harus ada fitnah, ada problem-problem yang berat. Nah, penggambaran seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah merupakan gambaran seperti halnya kita hidup. Kita kadang-kadang harus masuk yang namanya dapur api, yaitu kesusahan hidup. Dan firman Tuhan di sini mencatat, tadi dikatakan dalam ayat 19, perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Artinya kadang-kadang kita sebagai manusia hidup, kita juga mengalami satu peristiwa yang sama. Kesusahan kita berat. Bahkan orang-orang tertentu berkata kalau lagi mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan, mereka berteriak, hidup seperti dalam neraka. Ya, kalau orang Jawa, di Jawa, mereka berkata, urip kaya neng neraka.
Nah sama hari itu Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang oleh Raja Nebukadnezar. Gara-garanya apa? Ketiga orang ini tidak mau menyembah dewanya Nebukadnezar. Mereka mencoba mempertahankan iman percaya. Mereka coba bertahan kuat. Tapi lihat, ketika mereka mempertahankan iman, ternyata yang didapat adalah kesusahan. Untuk sementara waktu, kesusahan itu buat beberapa orang mengatakan mati. Sama kita yang hari ini sedang mengalami kesusahan penderitaan, kita seringkali berkata tanpa sadar, mati aku. Masalahku berat, aku nggak kuat, mati aku. Tapi firman Tuhan di sini tadi menyatakan, mereka tidak mati. Ketika mereka tidak mati, orang lain yang sedang melihat terheran-heran. Secara khusus Raja Nebukadnezar, raja orang dunia. Raja ini terkaget-kaget dalam ayat 26. Raja ini berkata, mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Sekali lagi berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Kemudian dalam ayat 27, saudara perhatikan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Artinya apa? Ketika mereka sedang mengalami satu masalah yang berat, mereka tidak mengalami sesuatu yang buruk. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mencatat yang dibuang 3 orang, yang dimasukkan dalam dapur api 3 orang, tetapi mereka semua melihat dalam ayat 25, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api. Siapa pribadi keempat itu? Secara tafsir, itulah Tuhan yang memberikan anugerah kasih dan pertolongan. Nah Bapak Ibu, cerita tentang kitab Daniel itu adalah kitab perjanjian lama. Tetapi di dalam kitab perjanjian baru, Tuhan memberikan gambaran kehidupan orang percaya yang mengalami sesuatu yang berat, permasalahan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 24, ayat 9, sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi kita semuanya akan mengalami satu peristiwa yang berat. Peristiwa kitab Daniel itu adalah gambaran kehidupan orang percaya yang hari ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24. Nah sekarang saudara perhatikan dalam ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi orang-orang di akhir zaman seperti halnya kita hari ini, sudah diingatkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan perkataan dalam Injil Matius pasal 24, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 tadi, tentang yang namanya permulaan penderitaan. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita, bisakah kita hidup tabah dalam pencobaan? Saya berkata, seperti halnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka bisa selamat. Saya yakin kalau kita bisa hidup tabah dalam pencobaan, kita pun akan bisa melewati itu sampai pada akhirnya.
Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuka dalam kitab Daniel pasal 1 sebagai eksposisi jawaban daripada Daniel pasal yang ketiga. Ya, mereka yang hidup tabah dalam pencobaan dan akhirnya mereka semua bisa selamat. Karena yang pertama, mereka semua hidup dalam kebenaran Allah. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita masing-masing ingin mengalami satu keselamatan, kita bisa selesai sampai pada akhirnya. Yang pertama, kita mau harus hidup di dalam kebenaran Allah. Nah, saudara perhatikan Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misel, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misel dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Nah, saudara perhatikan, ini yang tadi saya katakan, bahwa mereka hidup dalam kebenaran Allah. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepadanya pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara perhatikan, kita bersama-sama fokus orang yang bisa mengalami selamat, mereka yang bisa hidup tabah dalam pencobaan. Sekali lagi, kalau orang itu mau hidup dalam kebenaran Allah. Nah, secara khusus kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, jadi sekali lagi, mereka semua 4 orang ini tidak menajiskan dirinya. Zaman itu mereka tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Santapan raja yang dimaksudkan tentu sesuatu yang dalam pengertian ada makanan-makanan yang haram pada zaman itu. Mereka tidak menajiskan dirinya dengan tidak minum anggur yang membuat mabuk. Sama kalau hari ini hidup kita tidak menajiskan diri. Ya mungkin kalau zaman hari ini untuk cara tidak menajiskan diri, salah satunya misalkan tidak bermain narkoba. Kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Kita tidak melanggar akan setiap perkataan yang firman Tuhan katakan. Itu artinya kita tidak menajiskan diri. Kita tidak mabuk-mabukan, itu tidak menajiskan diri. Nah, orang-orang zaman sekarang, kalau sedang mengalami yang namanya kesusahan, meskipun mereka mungkin sudah mengenal Allah, tetapi karena mereka susah, mereka berpikir, ya udahlah, daripada aku hidup susah, aku mau melupakan susahku. Dengan cara bagaimana? Menajiskan diri. Misalkan tadi yang saya sebutkan, bermain narkoba, dengan mabuk-mabukan, dipikirnya dengan mabuk itu mereka akan melupakan akan masalah. Tetapi saya mau ingatkan dan saya berkata, mabuk mungkin sesaat melupakan masalah. Tetapi sesudah sadar, itu namanya nambah masalah. Ketika nambah masalah, apakah kemudian kita ditolong oleh Tuhan? Tidak. Tetapi Daniel bersama ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bertahan, mempertahankan iman percayanya. Mereka ini hidup dalam kebenaran Allah.
mereka tetap mengkuduskan diri. Dan saudara tahu apa yang terjadi dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Jadi saudara perlu tahu, ketika kita mungkin hidup di dalam masalah pencobaan, permasalahan, pergumulan yang berat, tetapi ternyata kita mau tetap hidup dalam kebenaran Allah. Nilai-nilai yang Tuhan Allah, Tuhan Yesus ajarkan itu kita terapkan, maka yang terjadi firman Tuhan mengatakan Allah mengaruniakan kasih dan sayang. Orang yang memiliki kasih dan sayang yang daripada Tuhan, maka orang itu akan tabah ketika kena pencobaan. Dan ini dibuktikan oleh Daniel. Dan ini dibuktikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ini dibuktikan oleh Rasul Paulus. Mereka semuanya bisa. Sekali lagi karena tadi, hidup dalam nilai kebenaran Allah. Saya sangat yakin itu akan bisa kita alami kalau kita mau. Tetapi semuanya itu kembali kepada keputusan pribadi kita. Kita mau hidup dalam kebenaran Allah atau kita mau cari jalan yang lain. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, itu adalah cara yang pertama untuk kita bisa hidup tabah dalam pencobaan sehingga kita bisa mengalami pertolongan keselamatan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita sekarang akan perhatikan dalam kitab Daniel pasal 2, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Cara yang kedua untuk bisa hidup tabah dalam pencobaan sehingga mereka bisa selamat. Yang kedua, harus memiliki kebersamaan. Sekali lagi yang kedua adalah harus memiliki kebersamaan. Dalam Daniel 2 ayat 17 berkata, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kenapa mereka bisa lepas, mereka bisa selamat dari panasnya dapur api, mereka bisa lepas dari segala macam pencobaan. Karena tadi mereka memiliki yang namanya kebersamaan. Mereka mau saling menolong satu dengan yang lain. Mereka mau saling menolong satu dengan yang lain. Daniel meminta pertolongan dari teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ketika ada sebuah kebersamaan, apa yang mereka lakukan? Doa. Ya jelas dalam ayat 17, mereka bersama-sama memberitahukan hal itu kepada ketiga temannya. Sama kalau hari ini mungkin saudara punya masalah, saudara di dalam keluarga, kalau Anda adalah suami, saudara punya istri, saudara punya anak. Suami mungkin hari ini sedang punya masalah atau keluargamu hari ini punya masalah. Suami, engkau bisa berkata kepada istrimu, Bu, bisa juga berkata kepada anakmu, Nak, yuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tapi sayang, hari ini banyak sekali orang ketika punya masalah,
secara khusus mungkin para suami, mungkin para ibu, atau mungkin para anak, ketika punya masalah mereka malah diam. Mereka berpikir bahwa, aku mau coba tanggung sendiri. Saya mau katakan, kalau kita menanggung sendiri itu nggak kuat. Tapi coba dengan kebersamaan, engkau yang hari ini satu orang itu lemah, tetapi ketika ada 4 orang, ketika ada 3 orang, engkau bersama-sama, engkau diikat dalam satu ikatan, maka yang terjadi, engkau akan memiliki yang namanya keuletan. Diibaratkan satu batang lidi. Satu batang lidi itu mudah patah. Tapi coba satu batang lidi diikatkan dengan yang lain, kemudian coba bisa nggak dipatahkan? Tidak bisa. Satu batang lidi yang diikat dalam kebersamaan akan menghasilkan sesuatu yang tough, ulet. Hari itu Daniel bersama ketiga temannya bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 18 berkata, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Jadi waktu engkau sudah bersama-sama, ada kebersamaan, engkau bisa berdoa kepada Tuhan dalam kebersamaan. Itu yang namanya doa korporat. Selain berdoa, apalagi yang dilakukan oleh mereka dalam ayat 19. Lalu Daniel memuji Allah. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Jadi ternyata kalau kita ingin tabah menghadapi segala macam pencobaan, kita ingin keluar bisa selamat dari segala macam pencobaan itu, harus ada kebersamaan, harus mau mulai berdoa, harus mau untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan tentu melalui nyanyian. Engkau bisa menyanyi apa yang kau hari ini bisa nyanyi. Jadi waktu kita memuji Allah, membesarkan nama Tuhan, di situ pertolongan Tuhan pasti akan turun. Dan dalam pujiannya Daniel kepada Allah dikatakan dalam ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang menjadi sebuah pertanyaan hari ini, masihkah engkau memuji Tuhan? Masihkah engkau menyanyi untuk Tuhan? Atau engkau mungkin malah menyanyikan sesuatu yang lain, lagu-lagu dunia yang mungkin akan membuat semakin hatimu merana? Tapi coba engkau ubah lagu-lagu duniamu menjadi lagu-lagu pujian kepada Allah. Ada banyak sekali lagu-lagu pujian yang mungkin syair-syairnya sangat mudah. Misalkan mungkin kau bisa menaikkan pujian, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ya syair itu mudah. Tetapi kenapa kita tidak mau untuk menyuarakan pujian itu kepada Allah, tetapi kita lebih suka mungkin menyanyikan lagu-lagu yang lain. Ya hari ini ada banyak sekali kalau saya perhatikan di media sosial, pujiannya atau lagu-lagunya itu apa? TikTok. Orang-orang lagi di lockdown, orang-orang yang sedang mungkin mengalami namanya karantina, isolasi diri, bukannya memuji Tuhan, bukannya membaca Alkitab, bukannya bersama-sama berdoa, tetapi malah mereka main TikTok. Maafkan saya, kadang-kadang saya juga melihat ada hamba Tuhan bermain TikTok juga. Katanya kalau nggak TikTokan nggak ngetren katanya. Jadi yang seperti ini, mari kita bersama-sama merubahnya untuk supaya kita bisa tabah. Kita bisa tetap kuat. Kita bisa mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kebersamaan dengan cara berdoa, kebersamaan dengan cara memuji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daniel,
bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yakin dan percayalah, maka Tuhan akan menolong hidupmu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk kita bisa hidup tabah dalam pencobaan. Yang ketiga, kita perhatikan dalam Daniel 3, ayat 16-18. Yang ketiga, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah, kepada Yesus, kepada Tuhan, Allah Elohim. Dalam ayat 16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara perhatikan ketiga orang ini di dalam siksaan, penderitaan, dalam pencobaan, keyakinan mereka tetap kokoh. Mereka tidak mau menyembah Allah yang lain. Yang mereka sembah hanya satu, Allah Elohim, di dalam nama Yesus. Mereka berkata, kalau seandainya kami harus mengalami mati tidak ditolong oleh Tuhan, kami tetap tidak akan memuja dewa Tuanku. Jadi ketika orang ini mencoba mengatakan, sudah kami lebih baik mati bersama Tuhan, daripada kami harus berbuat salah. Itu yang dikatakan oleh Petrus, lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Orang kalau menyadari bahwa di dalam Tuhan perlu kebenaran, di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego mencoba mempertahankan kebenaran itu. Tidak ditolong, nggak apa-apa, tapi mati di dalam Tuhan. Dan saudara ketahui bahwa ketika mereka melakukan seperti apa yang dikatakan, apa yang mereka contohkan, hidup dalam kebenaran Allah, mereka punya yang namanya kebersamaan dalam doa, dalam pujian, dan mereka punya keyakinan kokoh. Ada hasil yang sangat luar biasa. Sekarang saudara perhatikan dalam Daniel 3 ayat 28-30. Ini adalah hasil akibat dari sikap mereka yang kokoh di hadapan Tuhan. Maka ada pengakuan dari orang lain. Daniel pasal 3 ayat 28-30 ini yang terakhir berkata, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi saudara perhatikan secara baik ketika saudara mempunyai satu hal yang yakin bahwa hidup dalam kebenaran Allah. Saudara memiliki keyakinan bahwa di dalam kebersamaan itu ada kekuatan. Saudara memiliki keyakinan yang kokoh. Maka yang terjadi, orang lain pun akan memuji Tuhan yang kita sembah. Dan bukan hanya saja Tuhan yang dipuji, tetapi ada satu upah
yang luar biasa. Apa itu? Kita dipulihkan. Posisi kita dikembalikan. Seperti tadi dalam ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi itulah kalau seseorang memiliki satu sikap tabah di dalam pencobaan, mereka bisa diselamatkan dan secara khusus mereka bisa mengalami berkat pemulihan. Kapan? Seperti yang tadi saya katakan, ada 3 hal. Hidup dalam kebenaran Allah. Yang kedua, ada kebersamaan melalui doa serta pujian. Dan yang ketiga, milikilah keyakinan yang kokoh, iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakin pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali pagi hari ini kami berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang sudah kembali membuka akan rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk berkat yang Kau nyatakan pagi hari ini. Ketika Tuhan kami sedang tidak memiliki kekuatan, ketika kami sedang kehilangan ketabahan, tetapi firman-Mu pagi hari ini memberikan kepada kami kekuatan yang baru, ketabahan yang baru, dan kami mengerti Tuhan, kami perlu hidup dalam kebenaran-Mu. Kami perlu Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga, berdoa secara khusus, bersama-sama dengan seluruh keluarga, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan seperti berkat-berkatan firman-Mu pagi hari ini. Inilah satu contoh teladan yang kami perlu ikuti. Ampuni kami ketika kami selama ini tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami malas berdoa. Ampuni kami ketika kami malas untuk memuji Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami semuanya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengar akan suara firman-Mu. Tuhan tolong, kembalikan berkat, pulihkan akan kedudukan mereka masing-masing. Bahkan yang hari ini terkena PHK, bahkan yang hari ini Tuhan dirumahkan, Tuhan kiranya menolong dengan cara Tuhan yang heran. Kami yakin percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu adalah pertolongan yang ajaib. Untuk itulah Tuhan kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah bersama-sama berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Dan sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan untuk ibadah raya online pagi hari ini sudah selesai. Kiranya berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga mengalir atas kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.